Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Sifah Habamadiba dengan NIM 4401422106 Program Studi Pendidikan Biologi C Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan mendeskripsikan salah satu binatang satwa langka, yaitu badak Jawa. Tonton sampai akhir ya. Mari kita bahas badak Jawa. Anatomi badak Jawa. Badak Jawa atau Rhinoceros sandaicus, disebut juga badak sumbu atau badak bercula satu, adalah sebuah anggota famili Rhinocerotidae dan merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada. Berbagai genus yang sama memiliki kulit bermozaik yang menyerupai baju baja yang memiliki kemiripan dengan bajak Jawa meskipun ukurannya lebih besar. Badak Jawa memiliki badan dengan panjang 3,1 sampai 3,2 meter dan tinggi 1,4 sampai 1,7 meter. Badak Jawa memiliki ukuran cula terkecil. Ukuran cula badak jantan 25 sampai 27 cm, lebih kecil daripada cula spesies badak lainnya. Sementara badak betina tidak memiliki cula. Cula badak Jawa tidak digunakan untuk bertalung, melainkan untuk memperlebar kubangannya. Dan badak Jawa tidak pernah membuat kubangan sendiri loh. Mereka hanya memakai kubangan dari hewan lain atau kubangan lumpur yang muncul secara alami. Setelah itu barulah badak akan memperlebar kubangan tersebut dengan culanya. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno, menyatakan bahwa kelahiran badak Jawa di TNUK ini merupakan salah satu contoh keberhasilan upaya perlindungan penuh atau full protection. Sulitnya menangkarkan badak Jawa. Usia badak Jawa di alam mencapai 35 sampai 40 tahun, sedangkan usia di penangkaran seperti kebun binatang hanya setengahnya saja. Mereka hanya berumur 20 tahun. Banyak faktor di sini sulitnya menangkarkan karena sifat badak yang sulit dipelihara dalam penangkaran dan perlakuan yang kurang tepat pada si badak, termasuk faktor tidak suksesnya menangkarkan badak pada tahun 1980. Sejarah dan penyebaran badak Jawa. Dalam sejarah, badak Jawa pernah menjadi salah satu badak yang paling banyak ditemui atau menyebar. Badak ini tidak hanya menyebar di Pulau Jawa, melainkan di seluruh Indonesia, Asia Tenggara, India, bahkan Tiongkok. Tetapi sekarang spesies ini statusnya sangat kritis. Sangat sedikit populasi badak Jawa di alam liar yang ditemukan, dan habitat dari badak Jawa yang sangat sempit. Badak ini sekarang hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Vietnam dengan populasi di Ujung Kulon 40-69 ekor dan di Thailand hanya 8 ekor saja. Mengapa badak Jawa di ujung kepunahan? Mari kita simak berikutnya. Ini dikarenakan perburuan liar selama 2000 tahun, badak Jawa dipercaya memiliki banyak khasiat, terutama cula dan kulitnya. Cula badak dipercaya dalam menjadi obat tradisional untuk menyembuhkan diare, kusta, dan tuberkuliosis. Padahal, cula semua jenis badak hanya terdiri dari keratin yang sama seperti tanduk dan paruh burung. Sedangkan kulit badak dahulu dipercaya menjadi pakaian yang dapat menangkal bisa ular. Padahal kulit badak terdiri dari kolagen. Kolagen adalah pembangun gigi, otot, kulit, sendi, dan lain sebagainya. Dan tengkorak badak dibuat minyak badak. Dengan cara tengkorak badak direndam dalam minyak kelapa selama berminggu-minggu. Ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kulit. Mungkin yang menyembuhkan penyakit kulit bukanlah tengkorak badak, melainkan minyak kelapa itu sendiri. Pada zaman peperangan dahulu, kulit badak sering dijadikan perisai untuk tentara Vietnam dan Tiongkok. Saat ini, badak Jawa nyaris terancam punah karena perburuan liar, populasi yang begitu kecil, penurunan kualitas genetika, wabah penyakit, ketersediaan tumbuhan pakan yang terbatas, persaingan dengan banteng liar, dan di daerah ujung kulon rawan bencana alam.
Sungguh malang nasib badak di Indonesia. Bukan cuma badak Jawa, badak berambut atau badak Sumatera juga harus kita lestarikan ya teman-teman. 40% dari spesies badak di dunia dan 2 dari 5 jenis badak di dunia berada di Indonesia, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus. Hingga saat ini, hanya 3 peranan badak bagi Indonesia, yaitu satwa browser, di mana badak memakan semak dan pucuk dedaunan yang tumbuh menyerap CO2 lebih banyak ketimbang daun tua. Kedua, membuka jalur sehingga memungkinkan sinar matahari mencapai lantai hutan untuk pertumbuhan biji tanaman baru. Yang ketiga, penebaran biji tumbuhan melalui kotoran atau tubuh badak. Berbagai upaya konservasi untuk menjaga populasi badak telah dilakukan. Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyatakan bahwa kelahiran badak Jawa DTNUK ini merupakan salah satu contoh keberhasilan upaya perlindungan penuh atau full protection badak Jawa dan habitatnya di ujung kulon. Badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus adalah jenis satwa langka yang masuk ke dalam 25 spesies prioritas utama konservasi pemerintah Indonesia. IUCN pemerintah spesies badak Jawa ke dalam status critically endangered dan CITES mengkategorikannya ke dalam Appendix 1. Berbagai upaya konservasi untuk menjaga populasi badak terjaga hingga saat ini. Jika konservasi dilakukan secara intensif, populasi badak bisa terjaga seperti populasi panda di Cina. Untuk upaya konservasi badak, harus menetapkan lahan lebih dulu untuk menjadi habitat badak, kemudian baru melakukan identifikasi morfologi dan genetik badak. Upaya konservasi badak Jawa di ujung kulon lebih kepada proteksi, pemantauan, dan pencegahan wabah penyakit. Sebelumnya, ada wabah trypanosomaniasis, yaitu parasit darah yang berasal dari sapi atau kerbau yang digembala di luar kawasan taman nasional. Ini berpotensi menjadi sumber penyakit yang bisa masuk ke dalam kawasan taman nasional. Upaya lain yang telah dilakukan adalah pengendalian tanaman tangkap dan melakukan uji analisis genetik DNA badak Jawa untuk membuka habitat kedua sebagai salah satu solusi yang menjadi keragaman genetik badak Jawa. Intinya, upaya adalah bagaimana badak yang ada di Indonesia dapat lestari. Tantangan kita ketika badak yang ada di alam tidak mampu berproduksi, maka butuh campur tangan manusia untuk membantu badak bereproduksi. Hari Badak Sedunia adalah hari yang diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh Indonesia atau dunia akan pentingnya kelestarian 5 spesies badak di dunia. Badak merupakan salah satu hewan yang selama bertahun-tahun selalu menjadi target pemburuan liar karena diambilnya tanduk yang biasanya digunakan sebagai obat tradisional. Hari Badak diperingati setiap tahunnya sejak 2011. Untuk tahun ini, Badak Sedunia 2022 adalah peringatan yang ke-11 tahun. Badak Sedunia tahun 2022 jatuh pada hari Kamis 22 September 2022. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.